Terletak di pusat perekonomian Kota Kediri, Jalan Doho, toko optik Jiang masih eksis sejak didirikan oleh Jiang Fangjin sekitar tahun 1950-an yang lalu. Toko kecil yang berada di pojok pertigaan jalan menuju stasiun besar Kota Kediri didirikan oleh Jiang Fangjin. Sejak berdiri, bangunan optik Jiang hingga kini masih terawat dan tidak berubah bentuknya. Bahkan, perabot dan peralatan lama masih tersimpan. Hanya plafon dan sejumlah mebel yang sempat diganti, itu pun masih barang lama sekitar tahun 1970-an. Jiang Fangjin merupakan imigran dari Hubei, salah satu provinsi di bumi Tiongkok di masa kolonial Belanda. Sebelum mendirikan optik Jiang, saat itu Jiang Fangjin membuka usaha membuat gigi palsu. Kalau optik Jiang sendiri itu yang generasi pertama kan memang datangnya dari Hubei, provinsi Hubei, tepatnya Cina mana saya juga daerah mana saya kurang tahu. Tapi kalau untuk datang ke sini awalnya kan merintis usaha sebagai tukang gigi. Cuma mungkin dengan pasang surutnya usaha tukang gigi akhirnya beralihlah ke optik. Terus kalau masalah pasang surutnya optik juga ya mungkin kita mensiasati dengan bagaimana cara mendekatkan diri dengan masyarakat sekitar kayak gitulah, supaya mungkin bisa lebih dikenal atau apalah ya. Terus apalagi Tahun berapa mulai usaha itu? optiknya. Nah itu tadi kan saya bilang karena generasi pertamanya sudah nggak ada yang lebih paham dia, dan yang generasi kedua itu kan nenek juga sudah agak-agak lupa tepatnya itu tahun berapa, itu udah lupa. Tapi ngomongnya pokoknya waktu itu sebelum kemerdekaan sih katanya gitu. Cuma tepatnya tanggal tahun berapanya itu saya kurang tahu. Kita sudah nggak ada yang tahu lah kayak gitu sih. Seiring berjalannya waktu dan pasang surut usahanya, kemudian Jiang mencoba usaha di bidang optik. Waktu itu usaha pembuatan gigi palsu dan optik masih bisa dijalankan bersamaan. Meski pada tahun 1950-an, Jiang lebih memilih fokus di usaha optik. Di masa pasca kemerdekaan, optik Jiang sangat terkenal, apalagi satu-satunya optik di Kediri dan mempunyai peralatan yang modern di kala itu. Kini, optik Jiang masih eksis dikelola oleh Freddy Lempes, menantu Ho Sodian, generasi keempat dari keluarga Jiang Fangjin. Lebih dari 70 tahun optik Jiang dikelola oleh Jiang Fangjin, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Jiang Yinmei, selanjutnya dikelola oleh generasi ketiga Ho Sodian, hingga generasi keempat Ho Sen Hong. Sebenarnya kuncinya itu bagaimana kita membangun kepercayaan sih dengan pelanggan kita gitu loh, lewat pelayanannya kayak gitu. Karena dulu juga kan memang zamannya kakek itu kan memang dia punya banyak hubungan dengan ya orang-orang di sinilah, seperti yang Nirboyo itu kayak gitu kan. Jadi mungkin membangun relasinya dari situlah, dari awal dan gimana tetap mempertahankan pelayanan dengan baik. Jadi relasi juga tetap iya terus ya. betul. Jadi customer kita pun itu termasuk kadang customer dari turun temurun, dari kakeknya, anaknya, terus sampai cucunya itu masih langganan di kita. Makanya kita harus tetap mempertahankan hubungan baik dengan mereka. Mungkin sesekali kita ya bertanya ke mereka, meskipun mereka nggak beli atau apa ya tetap berhubungan ya. Kalau dari internal sendiri, maksudnya hubungan antara dengan karyawan lah, bisa dijelaskan? Kalau hubungan kita dengan karyawan sih ya kita tetap profesional lah ya, dalam arti di saat kita kerja ya kerja, tapi di saat kita santai ya kita ya santai, tidak membeda-bedakan lah, dalam arti tidak membangun jarak gitu. Makanya dari itu ya mungkin mereka masih mau bertahan dengan kita terus. Itu juga jadi kunci ya. Iya, mungkin kita kunci bertahan karena kita selalu intinya tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Meskipun kita butuh ya, tapi
kita juga tidak mementingkan diri sendiri lah intinya. Freddy Lembas mengaku cukup berat meneruskan usaha keluarga dari turun-temurun karena memikul nama besar Optik Jiang yang sudah tersohor sejak era kemerdekaan. Menurut Freddy, usaha keluarga ini mampu bertahan hingga kini. Selain pelayanan yang baik serta mengikuti permintaan pasar, baik dengan memperbarui peralatan dan model kacamata juga karena sejak masa Jiang Fangjin menerapkan usaha dengan sistem kekeluargaan. Ya memang pandemi itu paling berat. Pandemi kali ini memang berat sekali, sangat berat. Kalau mau bicara dulu mungkin tahun pernah krisis apa itu masih bisa teratasi. Tapi kali ini memang berat banget lah ya, berat banget. Tapi ya kita ya bagaimana mensiasati aja, mensiasati karena memang kacamata itu kan kebutuhan juga ya. Kasarannya kalau sesuai kebutuhan orang yang akan pakai juga, kalau memang dia butuh untuk kerja pasti dia akan cari kayak gitu. Tapi kan tidak seperti sebelum pandemi kan. Jadi kita ya mau nggak mau bertahan supaya karyawan kita ini tetap bisa hidup gitu loh, tanpa kita harus memberhentikan mereka. Mungkin entah dari shiftnya yang dikurangin kayak gitu. Siasati ya sama-sama enak lah. Iya. Nggak merugikan. Iya, kalau nggak gitu kan pasti banyak karyawan yang akan di-cut kan gitu. Nah, ini kan mau tahun baru Imlek. Harapannya mungkin? Ya harapannya sih kalau tahun baru Imlek ini moga-moga aja pandeminya cepat selesai. Karena kan ini kan apa ya, sio macan ya. Macan air. Ya memang kasarannya banyak tantangan-tantangan juga. Iya. Tapi ya tetap aja kita ya berharap yang terbaik lah, terutama pandemi ini. Kalau pandemi ini sudah cepat berakhir kan paling tidak kan semua aktivitas normal. Kasihan juga karyawan-karyawan kita kan. Kita ya meskipun makan ala kadarnya yang penting sama-sama masih bisa menghidupkan lah. Karyawan mereka, anak-anak juga mereka kan bersekolah kayak gitu kan. Ya itulah mungkin kita ya selama dari generasi ke generasi tetap bangun hubungan. Semua karyawan itu tidak ada yang dibeda-bedakan. Kita pun menganggap mereka sebagai bagian dari kita gitu loh. Pemilik toko memperlakukan karyawan layaknya keluarga, sehingga dalam bekerja karyawan lebih menikmati pekerjaannya. Bahkan ada karyawan yang bekerja sejak lajang hingga tutup usia. Karyawan tersebut bekerja hingga Optik Jiang dikelola oleh Ho Sodian hingga meninggal pada tahun 2018 yang lalu. Tidak hanya karyawan, pelanggan setia Optik ini juga masih terjaga. Keluarga pelanggannya dari era Jiang Fangjin hingga saat ini masih datang meski saat ini tinggalnya berada di luar kota Kediri. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan.